Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di tangan gua sekarang ada satu buah prosesor. Ini baru dateng abis buka puasa pisan teman-teman ya. Jadi gue tadi abis buka terus datang paket paket apa kata gua teh, karena gua nggak ngerasa mesen teman-teman. Terus ternyata datangnya ini nih, paketnya kecil di packing kayu. Gua apa ini ya, sampai gua ingat-ingat lagi. Oh iya, gua pernah ditawarin sama AMD buat nge-review prosesor ini teman-teman ya. Ini Ryzen 7 9850X3D ya. Jadi kemarin kita sudah unboxing. Nah sekarang kita akan testing kecil-kecilan ya. Kenapa gue bilang kecil-kecilan? Karena gini teman-teman ya. Buat gue pribadi, kebutuhan gue tuh sebenarnya belum mencakup luas ya. Belum yang berat-berat banget. Jadi gue memang belum nyari tahu juga perihal kalau untuk ngetes berat ini harus kayak gimana baik bagusnya gimana ya. Dan daripada gua sotoy, jadi gua hanya akan testing yang seperti biasa gua lakukan, karena memang kebutuhan gua pribadi ketika waktu itu gua pakai DDR4 kayak 5600X terus sekarang pakai 7600X itu sudah lebih dari cukup buat gue. Jadi ketika gua ngerakitin PC pelanggan atau nyobain komponen kayak gini yang speknya lebih tinggi, ya di mata gue sebatas kayak ya udah ini bagus dan mantep gitu aja, enak-enak aja gitu. Jadi di video kali ini gue akan melakukan testing kecil-kecilan yang mungkin gue nggak akan bisa lakuin buat pelanggan gue. Yang pertama ini guys, gue biasanya kalau rakitin buat pelanggan, kalau pakai Ryzen 7 ya, dari zaman 3000 series atau 5000 series sampai sekarang ke 9000 ya, itu motherboardnya biasanya gue pakai X teman-teman ya, X870 untuk Ryzen 9000-an tuh, atau kayak Ryzen 5000 Ryzen 5000 series, Ryzen 7 58X3 pakai X670 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi biasanya gue selalu pakai Mobo X. Nah di video kali ini gue penasaran, ini kalau pakai motherboard B kayak begini nih, B850 masih aman-aman aja kagak, masih enak-enak aja kagak ya. Jadi kita akan jajal atau gue akan trial and error atau tumbal-tumbalannya di konten ini teman-teman. Terus biasanya untuk pelanggan dari Ryzen 5000 sampai sekarang AM5, mau Ryzen 5, Ryzen 7, gue tuh selalu pakai water cooling teman-teman. Jadi di video kali ini gue akan melakukan pakai cooler tower ya. Penasaran gue, mendingin gak nih kalau pakai cooler tower atau memang seharusnya pakai water cooling. Jadi semoga penasaran yang gue lakukan ketika nanti kita pakai B850 sama cooler tower itu bisa menjawab keresahan-keresahan kalian ya, termasuk gue, karena gue kepo soal ini teman-teman ya. Karena biasanya Ryzen 7 X870 udah water cooling aja ya. Oh ya, kita akan pasang sama RAM 2x16 DDR5 ya, NVMe Gen 4 sama VGA-nya RTX 5060 Ti 16 GB harusnya. Dan langsung aja ya kita masuk ke pemasangan ya. Si prosesor kita akan pasang ke motherboard, lalu kita pasang coolernya, habis itu kita nyalain PC-nya. Nah teman-teman, ini dia PC atau komponen yang akan kita pakai untuk testing si 9850X3D ya. Ini kita rakit di beberapa waktu lalu dan memang belum gue bongkar ya, gue baru lepas cooler doang. Nah ini motherboardnya tuh B850 RAM 2x16, ini 5060 Ti 16 GB, main NVMe Gen 4 ya. Prosesor yang nempel kemarin 7,5F nih ya. Oke, kita akan buka ya. Oke, itu ya memang gua untuk PC konten di motherboardnya gue pakai anti bending guys. Ini opsional sih, nggak terlalu penting-penting banget. Kalau kalian mau pakai boleh, tak pun tak apa ya. Oke, ini gue lepas dulu guys. Nah ini gue bersihin dulu ya. Habis itu kita tukar si 75F sama si 9850X3D ini. Nih gue bersihin dulu sebentar. Mari kita keluarkan si prosesornya. 9850X3D. Oke, kita angkat dulu nih si prosesornya. Terus kita ambil yang ini. Oke, kita pindahin dulu guys ke tempat yang aman ya. Baru kita pasang si 9850X3D. Apakah masih fine aja di B850 ya. Oke, ini gua ambil pasta dulu guys ya. Kita masukin anti bendingnya dulu teman-teman ya, sebelum kita pasang pastanya.
Oke. Kita baut, kita baut, kita baut. Jangan kencang-kencang dulu. Penting 2 baut udah masuk. Nah, habis itu ujungnya. Terus ujungnya lagi. Sampai nggak bisa muter aja guys. Kita pastiin. Itu lagi. Sip. Nah, terus kita kasih pasta di sini teman-teman, sebiji jagung aja guys di tengah ya. Ini gue pakai cooler towernya Paradox. Ini harga berapa ya guys ya? 300-400 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Kita akan lihat apakah dia mampu atau tidak teman-teman. Kita baut lagi sini. Di sini. Sip. Udah deh, tinggal pasang fan-nya aja. Semuanya udah kecolok soalnya. Jadi kita bisa lebih cepat ya. Nah, sip. Yuk nyalain PC-nya. Oke teman-teman, udah dicolokin ke listrik, langsung aja kita nyalain PC-nya ya. Nah, kita spam tombol delete dulu untuk melihat masuk ke BIOS-nya. Oke teman-teman, ini dia sudah masuk ke BIOS ya. Gue belum otak-atik BIOS di motherboardnya ya, ini masih default bawaannya karena dari pertama beli kagak gue update teman-teman. Di sini kebaca ya. P850, terus ini 9850X 3D ya. RAM kebaca, SSD juga sudah pada kebaca teman-teman ya. Oke, kita masuk Windows dulu sekarang. Sudah masuk Windows teman-teman ya, dan di sini untuk suara fan coolernya agak ngegas sedikit. Jadi kita akan lihat nih suhu pada saat baru banget nyalain ada di berapa derajat ini ya. Oke. Ternyata idealnya ada di 60 sampai 70-an teman-teman ya. Untuk prosesor ini jika pakai cooler tower ya. Dan ini ruangan ber-AC teman-teman ya. Jadi sudah dipastikan jelas, gue sangat menyarankan teman-teman pakai water cooling ya. 360 lah ya. Kayak pakai Arctic Freezer atau banyak lah Corsair atau Montec ya. Itu udah cakep ya, tapi gua akan tetap jajal dengan cooler tower ini. Dia masih di bawah 85 derajat soalnya patokan gua, soalnya lampu kuning ke lampu merahnya itu di 85 ya. Selama di bawah 85 gua masih cuek teman-teman, jadi ini masih di 60-70an ya. Oke, di sini gua udah buka AIDA 64 ya. Kita akan stress CPU 1 menit dari sekarang ya. Kalau untuk motherboardnya teman-teman, selama dia udah kebaca masuk ke layar gini, ini stress test selesai ya, gue sih udah nganggep dia aman-aman aja sih ya. Jadi kita lebih fokus ke suhu sekarang ya. Ini udah 100%, ada di 79an, naik turun ya, paling tinggi di 80 ya. Kita tunggu sampai semenit dulu. Sudah mau 1 menit ya, tertinggi di sini ada di 83 derajat, tapi sekarang suhunya di 70-an ya. Oke, kita stop karena udah semenit ya. Nah, suhu dia balik lagi tuh ke 70-an, mendekati 60 ya teman-teman. Kita balik lagi nih pakai cooler tower yang harganya 300-400 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Kalaupun misalkan kalian pakai cooler tower yang lebih proper yang harga sejutaan, mungkin suhunya akan lebih dingin. Tapi gue entah kenapa teman-teman ya, masih lebih pede pakai water cooling kayak water cooling 360 yang sejutaan, harusnya sudah bisa menangani si 98X3D sih menurut gua ya. Tapi kalaupun misalkan kalian kepepet mau pakai cooler tower yang beginian ya, yang harga terjangkau di 300-400 ribu untuk sementara kayak sebulan gitu ya nunggu gajian, ya menurut gua ini masih fine sih teman-teman ya. Sekarang dia turun lagi ke 60, tadi tertinggi di 83 ya. Sekarang kita benchmark kecil-kecilan ya sama benchmark game.
Kita udah kelar teman-teman ya. Harusnya 3 testing tadi sudah mewakili sih ya, Cinebench, terus juga Wukong sama Cyberpunk harusnya udah mewakili teman-teman. Di sini suhu tertinggi ada di 93 derajat guys ya, dan setelah keluar ini balik lagi ke 60 ke 50-an derajat ya. Tapi gue sangat jarang ngelihat suhunya di 90-an, paling kayak di menu baru masuk game Cyberpunk ya dia naik ke 90, tapi habis itu pas benchmark turun lagi ke 80 ke 70 ya, begitupun di 3D Max sama di Wukong teman-teman ya. Jadi untuk full load dia memang masuk ke lampu kuning ketika kalau kalian pakai cooler tower yang budget seperti ini teman-teman ya, sampai ke 93-an. Memang gue lebih saran kalian beli water cooling aja, tapi bukan berarti kalaupun kalian pakai cooler tower ini yang nggak aman ya guys. Ya cukuplah 1 sampai 2 atau sampai 3 bulan untuk sambil nabung beli water cooling 360 yang bagus. Ini udah bisa lah menanggulangi si prosesornya ya. Dan untuk motherboardnya gue nggak ngerasa ada masalah sih dari awal, ketika dia nyala ya udah gitu teman-teman ya. So overall buat gue pribadi si 9850 X3D ini ya menurut gue cakep banget temen-temen ya, fine-fine aja, kagak ada keluhan. Daya idle juga ini di 80-an sampai 100 watt. Full load tadi nggak nyampe 350 watt sih, 300-an watt kayaknya tadi kalau gue nggak salah lihat ya. Ini dengan combo seperti ini ya, B850, RAM 2x16, terus VGA-nya 5060 Ti 16 GB ya. So buat teman-teman kalau misalnya kalian minat sama prosesornya, gue udah drop di deskripsi sama di keranjang ya. Oke, semoga bermanfaat.